Di film Shinji, diceritakan bahwa setiap jelma memiliki kekuatan unik usungan jak lahirnya. Saya disebut jelma roh pelindung. Tidak cocok digunakan dalam sebuah pertempuran. Tingkat kekuatan roh pelindung masing-masing jelma pun beda-beda, tergantung jak garis keturunannya. Kapa roh pelindung hudi dilatih, wat si kuat, wat moneh si lemah. Bahkan wat moneh si sangat lemah, saya dianggap mak ngedok guna. Dunia, bagi kekuatan roh pelindung, disebut dunia daulu. Kisahnya, seorang meranai si selalu bahanipi aneh. Dalam hanipi ini hudi ia berada di padang rumput perak, ditutuki oleh seorang bebai si selalu ngurau-ngurau gelarnya. Meranai Shinji adalah seorang anak pandai besi. Saya tinggal di sebuah desa bernama Raun Mulia. Di desa tersebut, ia tahu jema ayahnya oleh emaknya kado meninggal dunia saat ia lagi luni. Setelah kerjaannya, ia kesipaan mempelajari buku tuha penganian ayahnya sehingga ngajak ke berbagai ilmu jutsu. Salah satunya ilmu mata iblis ungu si dacok ngeliak gerakan secepat api pun juga. Ceritanya di suatu ketika pas ia mulang jak medoh, tangsat tungga jema siluman laba-laba si haga memangsane. Mula-mulanya ia kerabayan, sehingga ia menggunakan kekuatan-kekuatan si dipelajari jak buku ayah nena, si berhasil membutakan siluman laba-laba tersebut. Kidang gegoh ni mak berpengaruh, masalahnya penciuman laba-laba tersebut sangat tajam. Untungnya pada saat wat seorang pemuda misterius, saya berhasil mengusir siluman laba-laba hana. Tangsan terkenjat. Ia ngeliat curu pemuda hana dan cok berubah menjadi cakar serigala. Pemuda hana lalu mengenal ke dirinya jema Tangsan bahwa gelarnya adalah Suyanto. Ia ngejelaskan bahwa kekuatan Nehna adalah disebut sebagai roh pelindung. Ia berasal dari suatu kota, saya disebut Balai Roh. Ia bertugas untuk merekrut murid baru. Ia terkesan jema kekuatan Tangsan, semangkung kok makai kekuatan roh pelindung, kidang kadu dacok membuta ko mata siluman roh. Tetogok ni dalam ban, Tangsan nyerita jema ayah ni kejadian jeno, kidang ayah ni mak mempewoh ko, ayah ni mak peduli sama sekali. Tangsan juga nyerita hanipi ni akhir-akhir Shinji, apikah hanipi na buat keterkaitan jema emak ni muat. Ayah ni mak ngejelas ko api pun juga sang ayah ni selalu ngurusia ko kematian emak. Saya nyanyi ko Tangsan selalu bertanya-tanya. Di jengan si Bareh, kepala desa Nunggai Suyanto, sehaga mengadakan tes bakat anak-anak, sehaga selenggarakan di desa untuk merekrut calon murid baru. Sehaga dikirim mid balai roh pelindung. Katnya cerita, kepala desa ngeni kabar jema Tangsan, ngayun ko Tangsan supaya dacok nutuk tes, siapa pandai ia dacok lulus. Kidang pas ayahnya nengis, ayahnya ngehalang tanpa ngeni alasan api pun juga. Ia dibingine ayahnya mekhun buku si dipelajari Tangsan dan berpesan supaya Tangsan mak cerita jama siapapun juga. Karena penasaran, Tangsan lalu lapah mid jengan tes. Ia nyambang sanak-sanak siaga nutuk tes ngebangkit ko kekuatan roh pelindung ne. Suyanto pandai, Tangsan lagi nyambang. Ngayin ko supaya Tangsan nyoba. Karena medok salah nih ngebangkit ke roh pelindung. Akhirnya kepandaian juga karena diculuk kanan Tangsan memiliki roh pelindung jenis tanaman yakni rumput biru perak. Sayang nih Tangsan kecewa karena mengedok si spesial jak jenis Hinji. Hinji lumrah dimiliki oleh jerma-jerma biasa. Lanjut mid tes tahap kedua, si dacok nunjuk ko tingkat kekuatan jak roh pelindung. Onyene tekan jat. Karena berbanding terbalik jema roh pelindung ne saya biasa-biasa gao. Oleh roh pelindung ne memiliki roh pelindung saya sangat penuh, sangat langka. Diculuk kiri ni Tangsan, ia telah membangkit ko roh pelindung sebare. Kidang andah ne keistimewaan Hinjilah Suyanto memberi ko undangan untuk bergabung jema balai roh pelindung. Sesampai ni di Lamban, Tangsan terus terang jema ayah ne bahwa ia jak nutuk tes berhasil membangkit ko roh pelindung ne, yakni rumput biru perak. Selain jahna diculuk kiri ne, ia jak ngebangkit ko roh pelindung sebare. Hal Hinji membuatnya memiliki roh pelindung ganda. Kemudian ayahnya ngilu jema Tangsan untuk berkonsentrasi haga ngeluah ko kekuatan sina. Nampaklah sebuah palu harong muncul. Saya diketahui gelarnya Wotien. Ayahnya ngayun ke Tangsan ngerasia ko segala kekuatan culuk kiri ne, jak siapapun juga. Karena palu hitam tersebut gunanya untuk melindungi roh pelindung sewa di culuk kanannya. Singkatnya cerita,
Sekado ni ia ngeliat reaksi roh pelindung ne, ayah ni ngizin ko Tangsan untuk menerima undangan. Dengan kuah syarat, pertama ia dacok belajar tanpa bergabung, kedua, Tangsan harus nyanyi jarum besi, terus ia harus memukul besi di titik saya sama. Ia bekerja keras menempa besi berhari-hari. Ia berhasil nyanyi jarum besi tersebut dan akhirnya jemaah kepala desa ia dikekne memenuhi undangan Suyanto menuju kota Nauding. Semangkung kok lapah, ayah ni janji jemaah Tangsan apabila Tangsan berhasil menjadi master roh terkuat, ayah ni haga nyerita mengenai emak ni. Singkatnya cerita, sampailah ia di Akademi Balai Roh Pelindung. Di depan kangok ia tunggal jema Master Sow, seorang petugas di jenganan tersebut. Kesipaan moneh Tangsan ngeliat ke roh pelindung ne, yaitu rumput biru perak jema Master Sow. Tapi Master Sow mak tertarik sama sekali. Di sana juga ia tunggal jema sanak sebagah ne, saya belajar di sana. Salah seorang ne adalah seorang anak wali kota jema asisten ne. Sempat mulai terjadi pertikaian antara Tangsan jema kota tersebut karena sanak-anak sangat sombong nihan. Tangsan nyerita kok, ia menerima undangan Suyanto oleh memiliki kekuatan roh penuh sangat spesial. Nengis kok hal tersebut, lalu Master Sow ngalau ya Tangsan, ia merasa tertarik. Ia ngilu jema Tangsan untuk nunjuk ke culuk kiri ne. Karena berdasarkan penelitiannya, ia berteori ki roh pelindung rumput biru peraksa memiliki roh pelindung ganda. Tangsan lalu nyangkal ne bahwa ia hanya memiliki roh pelindung saigao. Master Sow bebeti hati ngantak ko Tangsan mit asrama ne. Dirang layar cerita ko bahwa seorang mahasiswa si baru harus bani mati ko kelinci kenyin buat keberanian untuk untuk menjadi seorang master roh. Benone membunuh roh siluman untuk mendapatkan cincin roh saya berguna untuk meningkatkan kekuatannya. Kidang Tangsan mak setuju, malah malih ngebebas ko kelinci-kelinci kemana. Menurutnya membunuh si mengedok alasan adalah biadab. Kekuatan sejati lain untuk ngebunuh, tapi untuk melindungi hane Tangsan. Ia menantang anak wali kota na, oleh tingkah laku ni nyanyi ko panas hati. Mak dipandai, Wat Muli Sekop si mengamati Tangsan dan terkesan ngeliat kebaikan Tangsan. Sesampai ni di asrama, Tangsan tunggal jema siswa baru segelak ni Waseng. Ia memiliki kekuatan roh pelindung harimau. Ia nganggap ialah si paling kuat sehingga ia layak jadi ketua asrama. Mak beni ni jaisan khatong Sow. Ia cawa bahwa ia haga tinggal di asrama moneh, khek pedom ni di sebelah ni Tangsan hane. Kidang Waseng sebagai ketua asrama menolak halna, sampai akhirnya Sow menantang bertarung untuk menentukan seunyi ni Swadisan tekanjat karena Sow menang telak tanpa kekuatan roh pelindung ni. Telak. Menyaksikan kekuatan Sow, Soonyene mengakui bahwa Sow adalah ketua asrama saya baru. Mak beni jaisan, petugas asrama putri pun katong ngebatok Sow pindah kamar karena ia salah menempatkan Sow, seharusnya Sow tinggalnya di asrama putri ya nih. Singkatnya cerita, Tangsan nunggai pandai besi siswa di sekitar asrama di sana. Ia ngelamar kerjaan karena ia kebelaan duit. Tangsan menunjukkan kepandaian menempa besi ini, saya nampak profesional sehingga ia diterima bekerja di sana. Pas dibingine, Tangsan haga pedom karena kebuyaan jak kerja, tiba-tiba Sow nyelinap kuruk dalam bidak ni Tangsan. Apa mau nih kita? Tangsan saya benar-benar kebuyaan, nganggap dia adalah Hanipi biasa. Hai, Hanipi ni salah nih. Ampai pagi ni unyi ni disani keheboh karena hal ni benar-benar nyata mo nih. Anak ni wali kota penasaran jema Sow. Ngajak mengan seruit iwa di rumah makan pasar perapatan Padang Cermin. Kidang Sow menolak, ia malah lapah mengan jema Tangsan. Sehingga nyanyi ko anak wali kota tersinggung, jaknalah ia nyuah becong jema Tangsan. Pas jak mengandawah di kelas 1 dimulai, anak wali kota si angkuh juno ngajak Tangsan rigo. Sekalian ngelampias ko kenyuahannya. 我会考虑手下留情。 Kidang ia malah dipermalukan andah Tangsan. Karena Tangsan lebih unggul berkat latihan di desa jak buku-buku ayah ne.
就像是把自己的伸展开一样。Anak ni wali kota, mak nerima akan kekalahannya. Ia maulah nyerang Tangsan. Kidang mak berhasil. So pun turut nulung Tangsan untuk ngeni pelajaran jemaah anak si sombong tersebut. Akhirnya, guru Hatong memisah kotian. Tangsan kayak Sou dikeni sanksi hukuman untuk nyapu halaman asrama. Lagi-lagi anak wali kota kayak asistennya berbuat usil ngerja kotian, ngejebak jemaah petasan. Sayangnya anak wali kota harus menelan kekalahan kesekian kali nih. Karena mata ungu ne Tangsan, dacok ngeliat jebakan na, kayak ngebalik ko situasi, saya diharap ko. Moloh mid kelas, seunyi nih siswa menunjuk ke roh pelindung nih masing-masing. Tangsan juga menunjuk ke roh pelindung rumput biru perak nih. Yang ilu jema guru supaya dapat melatih nih, kenyen dapat digunakan dalam pertempuran. Yang guru nih cawa, bahwa roh pelindung Nesa adalah roh pelindung si paling lemah. Saya sama sekali mengedak guna dalam pertempuran. Tangsan disarankan untuk menjadi master teori gao, untuk menjadi seorang guru. Mak puas jema jawaban guru nih. Tangsan nunggai Master Sou, ngilu pendapat nih. Benar gau hane Master Sou, mengedok roh pelindung saya mengedok guna. So unyin berguna unyin, jerem masih ngeguna ke gau si madacok memaksimal ko nih hane. Ia nyaran ko supaya Tangsan berkonsentrasi mengamati karakter roh pelindung nih. Singkatnya cerita, dengan bantuan Sou, si mak disengaja, ia dapat memahami karakteristik roh pelindung ne. Lantas Tangsan langsung mengabahkan jemaah Master Sou, lalu Master Sou membimbing meluahkan roh pelindung rumput ne, yaitu wujud ne. Kayak nyaran ko agar menjadi master roh tipe pengontrol, karena roh pelindung milik Tangsan berupa benda hidup fleksibel. Ternyata, saran Jak Master Sou sangat berguna dalam hal sinji. Tangsan berhasil mengembangkan roh pelindung ne menjadi sebuah tali akar pohon, meskipun ia makung dacok mengontrol sepenuhnya. Jemohne Tangsan kayak Seu lapah Media Academy untuk menghadiri acara pemilihan ketua Master Roh Academy. Dalam perjalanan, perhatian Tian Hua dialihkan dengan arak-arakan saya mengawal sang wali kota. Sou jengkel becong, ngeliat kelakuan rombongan saya muka ana, nyadang ko api gao si ditunggai Tian. Hane Sou, sebagai seorang pemimpin, harus ini menunjukkan sikap si peduli terhadap rakyatnya. Cak dijanji malah bida yo. Tian Hua tiba di akademi, Tian mak pandai ke acara tersebut dimaju ko. Anak wali kota jadi ketua perkumpulan master roh di akademi. Tangsan ngeliat gerakan saya mencuriga ko. Secara diam-diam ia nyambang. Disalah dengan anak wali kota menyerap kekuatan cincin roh jak seekor siluman. Saya sengaja ditangkap ko untuk ini. Di dunia dahulu, diharuskan bagi setiap master roh untuk mendapatkan cincin roh untuk nyakak ke levelnya. Cincin rohna didapat setelah membunuh siluman roh. Meskipun anak wali kota dikatakan curang, ia berburu siluman roh tenggalan. Dibingine Tangsan nunggai Master Sou agar dacok ngeke ia berburu cincin roh pelindung saya cocok untuk ni. Master Sou bersedia membantu. Ia lalu ngeluahkan roh pelindung saya berwujud kaci kidang irung ni babuy. Saya biasa dipanggil Klausi Pou. Guna ditokohko jema tiket kuruk hutan berburu beno. Di hutan berburu hudi, lamonihan siluman roh. Di Ranglaya, Master Sou cawa bahwa Hinji adalah sebuah siasat. Oleh roh pelindungnya haga moloh luot, tak peduli walaupun diipa gauh ia ditinggal ko. Cerita, Tian Hua ada cok kuruk setelah nyerah ku tiket jema penjaga pintu gerbang nih. Singkatnya cerita, Tangsan ngusung gerobak saya diisi labu siom lamon, karena labung siom na wat gunane beno kira dalam rimbahan nih. Di waktu saya bebakongan, anak ni wali kota nyepok Tangsan berniat haga ngajak rigu. Kidang Tangsan mangedok disan. Ia mansa informasi bahwa Tangsan uat di hutan berburu untuk berburu siluman roh. Lalu jemaah asistennya ia pun nyusul nih.
Moloh luat di hutan berburu, saat tian kuah lagi istirahat, tian kadu disambut siluman roh saya berwujud serigala hako. Master Sow lalu membunuhnya. Yang jelas kau bahwa setiap warna dari cincin roh tersebut menunjuk kau usia jak siluman roh tersebut. Di dia omongnya ki puluhan tahun berwarna handak, ki ratusan tahun berwarna kuning, ki ribuan tahun berwarna ungu, ki puluhan ribuan tahun berwarna hahong, ki ratus ribuan tahun berwarna suluh. Semakin tua omong ni siluman roh, maka semakin kuat mana kekuatan anjak roh cincin pelindung ne. Seseorang dacok menyerap kekuatan anjak cincin roh. Jika seorang menyerap kekuatan di luar kemampuan tubuhnya, maka tubuhnya akan hancur. Sementara anak wali kota juga kuruk moneh mid hutan berburu, menggunakan tanda bangsawannya, saya nyanyi ko ia dacok luar kuruk sesuka hati ne. Moloh luat mitin ruah na jeno. Tangsan kayak Master Sow, tekan jat andah ni kemunculan Sow, saya ngama-ngama segok dalam gerobak ni tangsan. Nah puari, togok dijapai cerita part 1 sinji. Tunggu gauh cerita lanjutannya di part 2 benar. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ke mana cuma pori-pori ramsi bare. Tujuannya kenyan channel ini dah berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.